Anda kembali menyaksikan Sido Sore. Pemirsa, pameran lukisan Yos Suprapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu mendadak ditunda. Yos Suprapto sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapat kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak. Pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda. Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan pameran telah dilakukan sejak setahun lalu. Peristiwa penundaan bermula dari kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor dengan alasan terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Menanggapi peristiwa ini, Yos Suprapto bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia akan mengambil langkah hukum demi mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan dari pameran. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog, ya, yang beradab dengan jajaran Galnas maupun Museum Cagar Budaya, ya. Dalam hal ini harus ada dialog dua arah. Saya akan menanyakan kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bukan ranah Polri. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Pameran pun dipaksa harus tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pameran lukisan di Bredel, lalu Yos Suprapto sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapat kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak. Untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Selamat sore, Mas Sylvester. Selamat sore, Bang David. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga telah hadir Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Nais Pospos. Selamat sore, Bang Bonar. Selamat sore, Mas David. Ya, siap. Terima kasih. Baik, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Saya ke Bang Sylvester dulu ya. Ini tanggapan Anda tentang lukisan-lukisan Pak Yos yang membuat pameran di Galnas harus dibatalkan. Ya, jadi sebenarnya ini kan sudah banyak komentar ataupun yang kejauhan ya dari teman-teman baik politisi, sudah bergabung dengan para pelukis sendiri atau pengamat kebudayaan. Jadi intinya sebenarnya nggak ada itu kata-kata di Bredel. Jadi bahwasannya itu pun bukan pelarangan ya. Kalau kita melihat dari kronologisnya itu kalau nggak salah ya, dari beberapa teman di Galeri Nasional dan juga teman-teman baik pelukis itu bahwa tanggal 13 Desember itu lukisan sudah dipasang. Terus tanggal 17 Desember itu ketemulah pihak kurator, dalam hal ini Mas Suwarno dan pelukisnya Pak Yos. Di situ mereka bertemu. Akhirnya di situ disepakati ada 2 lukisan yang harusnya kurator minta diturunkan. Karena apa? Karena satu terlalu vulgar atau dalam hal ini sudah menjurus ke pornografi. Yang kedua, ada lukisan juga yang menyerang
seseorang ya, dalam hal ini ya kita tahu di situ pastinya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya ini adalah kegagalan daripada kesepakatan antara pelukis dan kuratornya gitu loh. Jadi bukan ada dari pihak pemerintah untuk membredel, bahkan di sini sampai menjurus ke Pak Prabowo yang dikatakan represif dan otoriter, termasuk Pak Jokowi yang nggak tahu menahu. Jadi sangat disayangkan juga reaksi kita terlalu seolah-olah bahwa pemerintah sekarang ini otoriter dan represif, dan ini bagian dari sikap politik pemerintah. Padahal tidak ada. Itu adalah kesepakatan yang tidak terjadi antara pelukis dan soal kesepakatan gitu. Ya antara pelukis dengan kurator. Saya mau tanya ke Bang Bonar, Anda sepakat nggak dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sylvester? Ya memang salah satu kewenangan dari kurator adalah memfasilitasi seseorang yang ingin mengekspresikan karya seninya. Kedua adalah berdialog dan bekerjasama dengan si pekarya seni itu untuk menentukan karya-karya mana yang bisa ditampilkan di galeri atau museum di mana kurator itu bekerja. Jadi memang itu tahap pertama ya untuk hal itu. Jadi bisa saja kemudian terjadi perdebatan, perbedaan pendapat antara kurator dengan si pekarya seni tersebut. Dan cukup mengherankan sebetulnya bagi saya karena Mas Warno dengan Pak Yos kan sama-sama dari Jogja. Ya, sama-sama dari ISI. Pak Warno itu dosen ISI, bekas ketua Dewan Kebudayaan Yogyakarta gitu ya. Kenapa harus terjadi semacam ini? Ini sangat disayangkan ya. Nah, yang kedua adalah memang yang patut dikritisi adalah reaksi dari aparat, termasuk juga dari Menteri Kebudayaan yang kemudian memberi kesan seakan-akan tidak mencoba mencari solusi terlebih dahulu atau mempertemukan mereka gitu loh. Jadi lebih setuju terhadap pendapat kurator, bahkan kemudian mengatakan juga mengkritisi misalnya wah itu lukisan itu memang begini. Seperti kita tahu kan karya seni kan adalah ekspresi subjektif dari seseorang pembuat seni gitu kan, dan resepsi dari publik lah yang menentukan nantinya gitu loh, apakah dia setuju atau tidak dengan karya seni tersebut gitu loh. Jadi dalam sebuah kebebasan tradisi seni atau apapun memang selalu ada debatable, selalu ada perbedaan pendapat gitu loh. Tetapi janganlah seseorang kemudian dibatasi karya seninya, dibatasilah ekspresinya gitu loh. Nah, yang terjadi memang terkesan di publik adalah sekarang ini adalah pembatasan karya seni, pembatasan sebuah ekspresi dari seorang yang pembuat seni gitu loh. Jadi ini yang kemudian memang merugikan bagi karena ada informasi di jalanan nih Bang, itu bahwa ada artinya di antara yang beredar, isu beredar bahwa ada petinggi-petinggi katanya yang melarang untuk itu tidak dinaikkan karena pertama memang vulgar atau mungkin lebih kepada satir juga begitu. Ya memang mesti dicek ya, apakah betul opini-opini semacam itu yang kadang-kadang memang sulit dibuktikan, apalagi dengan media sosial yang bisa menggiring opini tertentu gitu ya. Tetapi jelas bahwa apapun publik akan melihat bahwa ada sesuatu nih gitu loh ya, karena biasanya kalau apalagi di kota-kota besar di Jogja atau pameran lukisan banyak di Jakarta selama ini kan jarang terjadi, bahkan belum pernah terjadi lagi dalam kurun waktu berapa tahun ini gitu ya. Baru kali ini terjadi peristiwa semacam ini, walaupun mungkin tadi asal muasalnya masih tingkat awal atau perdebatan antara kurator dengan si penggagas karya seni, tetapi karena tidak adanya kebijakan atau upaya untuk mencari solusi dari pemerintah, akibatnya memberi kesan buruk bagi publik, dan akhirnya ya imbasnya seperti tadi selalu bahwa sekarang ini kan apa-apa semua digeser ke politik ya. Jadi justru karena memang tahulah semua gitu. Ya, tentu pasti akan bergeser ke politik karena memang itu ada sosok yang kita kenal di situ, kan juga ada Pak Jokowi di situ dimasukkan. Dan sementara belakangan ini ramai sekali pasca Pilpres dan Pilkada. Nah, ini Menteri Kebudayaan Fadlizon juga turut menanggapi penundaan pameran tunggal Yo Suprapto yang dianggap sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi di Galeri Nasional Indonesia. Kita lihat. Ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran. Posisi kita
tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang... Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon turut menanggapi penundaan pameran tunggal Yos Suprapto yang dianggap sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi di Galeri Nasional Indonesia. Fadlizon membantah telah melakukan pemberedelan lukisan. Menurutnya, lukisan yang dipamerkan banyak yang tidak sesuai dengan tema dan tidak disetujui oleh pihak kurator. Ia juga menambahkan beberapa koleksi yang dipamerkan mengandung sara dan tidak senonoh. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Si senimannya memasang sendiri lukisan itu, bukan kurator. Jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator. Nah, beberapa lukisan itu saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Sementara itu, Ketua Tim Museum dan Galeri Museum Galeri Nasional Zamrud Setianegara menyebut penundaan terpaksa dilakukan karena adanya faktor teknis terkait kurasi. Ia menjelaskan 5 karya dari 30 lukisan yang ditolak tampil oleh kurator Suwarno Wisetrotomo karena dinilai keluar dari konsep yang ditentukan. Pihak Museum Seni Galeri Nasional Indonesia menurutnya hingga kini masih menunggu kesepakatan antara kurator dengan seniman kapan pameran tunggal tersebut bisa dilaksanakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mas Sylvester, ini tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Fadlizon tadi yang mengatakan bahwa ini memang seperti ada kayak apa ya, curi-curi naruh lukisan begitu, padahal nggak cocok dengan temanya. Ya, makanya tadi saya cerita kronologisnya tanggal 13 itu lukisan dipasang oleh pelukisnya ya, dalam ini Pak Yos. Terus baru tanggal 17 datanglah Pak kuratornya Mas Suwarno. Di situ mereka diskusi bahwa ada 2 yang harus diturunkan, tapi akhirnya ditutup kain hitam. Kalau jalan cerita dari teman-teman di Galeri Nasional yang cerita ke saya ya. Dan sebenarnya ini kan tidak ada pemberedelan, tidak ada boikot, tidak ada upaya-upaya represif dari pemerintah, ataupun tidak ada juga pemasungan ya terhadap karya seni. Yang ada itu adalah bahwa antara pelukis dan kuratornya itu tidak sepakat. Jadi kepada para pengamat, apalagi pengamat politik yang kemarin termasuk ini yang kalah pilpres nih ya kan, itu kok akhirnya mereka menuduh Pak Prabowo yang bermain di situ, Pak Jokowi. Ini kejauhan sekali. Lebih baik, lebih bagus kalau menurut saya pihak-pihak yang bicara tanpa dasar dan fakta itu, marilah kita kumpulkan sama-sama baik kurator dan pelukisnya supaya dicari jalan keluar terbaiknya bagaimana. Ya kan? Jadi saya sepakat juga dengan abang kita, Bang Bonar ya, bahwa memang harus dikumpulin gitu loh, diajak duduk ini bagaimana, karena di negara kita ini saya belum pernah tahu negara ini berlaku represif. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, bahkan menurut saya kita ini lebih dari negara-negara Amerika ataupun negara-negara yang di luar gitu loh. Ini orang bebas memaki siapapun, bebas memfitnah, bebas membohongi rakyat, ya kan. Jadi kembali lagi bahwa ini hanya persoalan antara kurator dan pelukisnya gitu loh. Baik. Dan saya pikir kuratornya juga cukup bijak gitu loh, bahwasanya beliau yang bertanggung jawab di situ, ya kan, beliau melihat bahwa ada 3 hal di sini. Yang pertama, ada lukisan yang menjurus ke pornografi, ada yang telanjang. Terus yang kedua, ada lukisan juga yang menyerang harkat martabat seseorang. Dan yang ketiga, ada lukisannya itu tidak sesuai dengan tema yang
dibikin gitu loh. Dan kembali lagi pelukisnya juga, kenapa juga dia masang itu tidak ngobrol dulu gitu loh sama kuratornya, sehingga akhirnya tidak ada masalah. Kalau kayak begini kan juga tidak bisa hanya kita mendengar dari pelukis yang dia yang bercuak-cuak kemana-mana, tapi kuratornya sampai saat ini belum ada yang diajak bicara atau dia diwawancara gitu loh. Baik, Bang Bonar, kalau saya ke Bang Bonar ya sekarang, Mas Sylvester. Itu Bang Bonar, kalau dalam situasi seperti ini, siapa yang harus turun tangan untuk bertanggung jawab mempertemukan, lalu kemudian ya, apakah ini menilai layak apa enggak begitu? Sebetulnya negara tidak berhak untuk ikut campur tangan ya, karena ini kan soal kebebasan berekspresi ya, dan negara hanya sudah fasilitasi dan mediasi begitu ya. Nah memang kewenangan kurator itu memang menjadi utama, apalagi kalau dia kurator dari museum atau galeri di mana dia ditugaskan gitu. Tapi sekali lagi kan memang seni ini kan memang ekspresi subjektif ya, jadi susah untuk menentukan batas-batas mana perbedaan dan batas-batas mana yang harus ditemukan gitu. Nah, yang memang mengherankan begini, saya selalu bilang, karena dua-duanya kurator dan Mas Yos ini kan dari Jogja, dan di Jogja ini hal yang biasa kok gitu loh. Kalau Anda tahu tradisi seni lukis di Jogja, teman-teman dari Taring Padi, ataupun misalnya Mas almarhum Joko Pekik, itu karyanya jauh lebih dahsyat daripada Mas Yos Suprapto. Ya. Mereka kan ada tradisinya kan dari realisme sosial. Gitu. Jadi memang menampilkan kritik-kritik sosial terhadap realitas gitu. Dan kadang-kadang memang dengan ekspresi-ekspresi yang yang memang dibumbui atau ditebalkan sebagai upaya untuk agar publik bisa menerima dan kemudian mengkritisinya. Jadi ini baik, memang jadi ini sekarang kalau Anda lihat, jadi ini sebenarnya masih dalam ranah wajar begitu ya? Wajar saya pikir apapun. Maka saya bertanyakan apa sih definisi ataupun indikasi dari yang dikatakan oleh Pak Tijon. Pak Tijon ini kan memang dari dulu kan adalah dia Dewan Redaksi majalah Horizon ya. Dan tradisi ideologi seninya memang berbeda dengan teman-teman dari Taring Padi, Joko Pekik atau Joko Suprapto gitu loh. Memang ini perdebatan kalau Anda pelajari sejarah kebudayaan, sejarah seni di Indonesia antara yang humanisme universal dengan realisme sosial itu terjadi perbedaan, tetapi pada titik tertentu sebetulnya bisa bertemu, dan yang paling titik temunya adalah apa? Membiarkan kebebasan itu berbicara dengan apa adanya gitu loh. Supaya publik lah yang menjadi resepsinya gitu loh. Nah inilah saya jadi heran juga kenapa kemudian Mas Suwarno dengan Mas Yos Suprapto kok jadi tajam perbedaannya. Jadi gitu. pecah kongsi begitu ya, bingung juga ya. Iya, masih bisa didialogkan, masih bisa cari solusi kok gitu loh. Baik. Dan apa sih keberatannya misalnya dari kurator dari Pak Suwarno itu, apa sih keberatannya gitu. Nah, disitulah kemudian saya pikir peran dari negara, dalam hal ini Menteri Kebudayaan untuk menjadi fasilitasi dan melakukan mediasi. Karena kalau tidak begini, ini saya bilang tadi, ini jadi buruk bagi kita semua. Bagi buruk kita semua, dan kemudian memberi kesan juga buruk bagi tradisi kebebasan di Indonesia ini gitu loh, yang memang dalam beberapa belakangan ini memang disoroti gitu loh. Jadi kita harus cari cara supaya ini bisa dicari solusinya begitu. Baik, tadi memang caranya salah satunya adalah harus dipertemukan ya mereka. Tapi sementara ini saya dengar informasinya bahwa Bang Yos sendiri sekarang saat ada di Galeri Nasional dan sedang menanti otorita di situ untuk dia bisa mengambil karyanya atau melihat karyanya seperti itu, dan mungkin akan ada langkah hukum. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Semoga saja tidak ada istilah lagi yang namanya pemberedelan dan pembungkaman seperti itu. Baik, terima kasih Bang Yos sudah berbagi, Bang Sylvester sudah berbagi bersama kami, dan juga Bang Bonar Tigor juga sudah bersama-sama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak.